Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم آمين. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dimudahkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyempatkan dan meluangkan waktu kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara yang Allah cintai, cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di antaranya adalah kita meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita, membawa kita kepada kebaikan dunia akhirat, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat, serta tentunya yang paling utama adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mengenal kebenaran, mengikutinya, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga pihak semuanya sehat walafiat. Sehat semuanya? Ada yang sakit? Kantong kering, kanker ya? Enggak ada masalah itu. Dunia ini kan dari dulu masalah terus kan. Nabi aja bermasalah, masa kita yang bukan Nabi kadang mau masalah kan? Lucu jadinya. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ulun mau bertakun anbiya. Untuk membuka kajian kita pada kesempatan ini ada satu pertanyaan. Kalau pian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa terbaik yang senantiasa menjadi permohonan pian kepada Allah? Apa doa yang sering pian ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik setelah sholat maupun pada saat sholat, khususnya pada saat sujud? Apa doa? Mungkin dimulai dari Mas, sering minta apa Mas? Supaya dikuatkan hati, insyaallah. Hatinya selama ini belum kuat, Masya Allah. Kalau Bapak diberikan rahmat, Masya Allah. Ada tetangga Bapak namanya Rahmat? Alhamdulillah sudah ada ya. Kalau Pak Agus apa Pak? Doa terbaik Bapak pada Allah? Kalau Pak Agus umroh ya Pak ya? Masya Allah. Supaya dijaga dari api neraka. Banyak akhirat semua ini, nggak ada yang minta dunia. Mungkin yang muda-muda dari sini minta istri gitu, minta calon istri ya. Udah, Wal, hah? Masya Allah, kita hidayah. Di sini bujang juga, ada yang bujang nggak di sini? Masya Allah, nggak ada yang minta rumah ya? Ya Allah, minta rumah gitu. Atau minta kendaraan yang bagus, atau minta pekerjaan yang gajinya gede gitu ya. Salah nggak kira-kira kita minta dunia kepada Allah?
Nggak ada yang salah kan? Oke. Yang salah itu apa? Kita minta kepada manusia, tapi kita tidak minta kepada Allah. Itu salah. Maka Rasulullah SAW itu suatu ketika didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu yang apabila aku lakukan, maka Allah mencintai aku dan orang-orang mencintai aku. Maka kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kalau kamu ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kamu mesti bersikap zuhud dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, kalau kau ingin dicintai oleh manusia, kata Rasulullah, izhad bima 'indan nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia saya akan mencintaimu. Nah, siapa yang tidak ingin dicintai Allah? Angkat tangan. Bapak ingin nggak dicintai Allah? Hah? Ingin dicintai Allah semua kita ya? Ingin dicintai oleh manusia? Pengen kan? Kita itu kalau misalkan ditanya ingin nggak dicintai oleh manusia? Pengen. Tapi kadang-kadang kita nggak siap. Ya, kita nggak siap untuk tidak dicintai oleh manusia. Kita ingin selalu siap dalam kebaikan, tapi kita kurang siap dalam menerima takdir yang kurang baik, betul nggak? Kalau ingin jadi kaya, pengen banget. Siapa yang nggak menjadi orang kaya? Pengen jadi orang kaya. Yang masih bujang ada nggak di sini? Yang kepengen punya calon istri yang cantik ada? Pasti nggak pengen. Kalau nggak pengen bukan manusia. Pengen ya? Siap. Iya, itu manusiawi ya. Ya, kadang-kadang kita dalam hal kebaikan kita selalu siap untuk menerima takdir yang baik. Padahal ada takdir yang baik, ada juga takdir yang tidak baik gitu ya. Antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Bahwa keimanan yang sempurna itu tidak dikatakan imanmu sempurna sampai kamu itu mengimani takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, jadi kita belajar untuk menerima segala sesuatu ya yang belum tentu datang sesuai dengan harapan kita dalam hidup kita ini. Kita menerima sesuatu yang berlawanan dengan keinginan kita, dengan ekspektasi kita. Ya. Ya begitulah dunia ini ya. Maka semua permohonan kita baik yang berhubungan dengan ya permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan keinginan duniawi kita, atau permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan kehidupan akhirat kita yang itu merupakan kehidupan terbaik, maka semua itu tidak ada yang salah. Kita minta dunia, kita minta akhirat, tidak ada yang salah. Apa buktinya? Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan doa yang sering kita panjatkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang hanya meminta dunia tapi tidak meminta kepada Allah akhirat. Maka nanti di akhirat orang-orang yang enggak pernah meminta akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat mereka tidak akan diberikan oleh Allah akhirat. Di akhirat apa? Kenikmatan. Tidak ada lagi kenikmatan di akhirat selain surga. Tidak ada lagi kehidupan yang manusiawi selain di surga. Kalau selain di surga apa? Kenikmatan yang penuh apa? Kesengsaraan. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan. Jadi orang yang hanya meminta dunia tapi tidak meminta kepada Allah akhirat, kenikmatan akhirat, kehidupan akhirat, surga, maka Allah tidak akan memberikan surga, tidak akan Allah berikan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ada kelompok yang kedua yang selalu menjadi permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Agar Allah senantiasa
ya, membimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga membimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Dan yang lebih hebat lagi, wa qina azabannar, memohon kepada Allah agar apa? Diselamatkan dari siksa api neraka. Itu permohonannya Pak Ansor, dijauhkan dari api neraka. Itu yang paling bagus, ya kan? Walaupun di surga cuma dapat emperannya lah, tapi kan kita selamat daripada neraka. Dan itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar manakala kita tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, manakala tubuh kita tidak dijilati oleh api neraka. Itu sudah luar biasa, suatu keberuntungan. Maka Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya fil akhirati illa al-ghurur." Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah beruntung. Jadi orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Ya. Karena manusia nanti mengharapkan keselamatan dari api neraka dan mengharapkan kenikmatan di dalam surga. Yang tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi pusing, ada surga dan sebagainya. Tidak ada satupun ya penghuni surga yang menderita. Dan Rasulullah SAW menjanjikan kita masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat. Semua umatku, semua umat Rasulullah SAW, meskipun mungkin ya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala mungkin ada di antara hamba-hambanya yang dibersihkan terlebih dahulu sebelum yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Tapi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga. Semua umat Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Ya. Illa man aba. Rasulullah mengecualikan, ada yang tidak mau masuk ke dalam surga. Yaitu siapa? Orang yang menolak, orang yang enggan masuk surga, orang yang enggak mau. Karena Rasulullah menawarkan seluruh kalian itu akan masuk ke dalam surga. Tapi di antara kamu ada yang enggak mau masuk surga. Ya, heran, aneh. Ada yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa itu yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, nanti akan masuk ke dalam surga itu adalah orang yang taat kepadaku. Berarti syaratnya untuk masuk ke dalam surga apa? Yaitu menaati sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Jadi itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah mengikuti ajaran dan sunnah Nabi. Ini kunci surga yang nggak bisa lagi ditawar-tawar, harga mati. Ya. Jadi kalau ingin dikatakan warga Indonesia yang baik, maka kita mesti memperjuangkan kebaikan untuk negeri tercinta ini kan, melalui berbagai macam bidang. Ada pendidikan, ada mungkin mau menegakkan keadilan lewat dunia politik, hukum, budaya dan sebagainya, untuk dijadikan atau dikatakan sebagai warga Indonesia, untuk dikatakan sebagai umat Rasulullah yang kelak di hari kiamat akan masuk seluruhnya ke dalam surga. Kuncinya adalah apa? Ta'at Rasul, taat Rasul, yaitu menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man 'asani faqad aba. Sedangkan mereka yang menolak masuk ke dalam surga adalah mereka yang justru tidak menaati sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua itu termasuk orang-orang yang taat kepada sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan dari sikap-sikap yang menentang sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Ya, dalam semua aspek kehidupan. Baik itu akidahnya, baik itu syariatnya, baik itu hukumnya, akhlaknya dan semua.
Jadi semua aspek ya sunnah Rasulullah SAW harus kita ikuti. Maka itu di dalam pengertian sunnah menurut ulama hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khuluqiyatin. Sunnah menurut ulama hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun berupa apa? Penetapan Rasulullah terhadap perbuatan sahabat, yang kemudian kalau Rasulullah menyetujui perbuatan sahabat maka menjadi sesuatu yang disyariatkan, artinya tidak masalah. Tapi kalau Rasulullah menentang perbuatan sahabat maka menjadi sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Au khuluqiyatin au khalqiyatin, atau apa yang berkaitan dengan tubuh Rasulullah SAW, fisik Nabi SAW, itu menjadi ajaran yang pahalanya gede. Contoh, Rasulullah itu berjenggot misalnya. Nah, siapa yang berpotensi punya jenggot? Ya. Nah, ini saudara kita ada potensi punya jenggot ya, insyaallah. Itu sunnah Rasul. Nah tadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku pasti enggan ya, enggan untuk masuk ke dalam surga. Nah kadang-kadang kita itu selalu ingin yang terbaik, ya kan? Ingin minta, tapi tidak siap untuk apa? Untuk meraihnya dengan usaha, dengan upaya, dengan ikhtiar, gitu. Kita kepengen semuanya serba ada, gitu kan, gampang, mudah, ayolah. Tapi nggak mau usaha, gitu. Padahal ada konsekuensi dari keinginan, ya kan? Karena apa? Surga itu adalah sil'atullah ghaliyah. Ala innal jannah sil'atullah ghaliyah. Ketahuilah bahwa surga itu merupakan milik Allah yang sangat mahal. Surga itu karena mahal, sehingga para sahabat itu berjuang untuk meraih surga. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta mereka, ya kan? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana cita-cita tertinggi para sahabat itu untuk meraih surga. Mereka harus mempertaruhkan nyawanya, harta bendanya, raganya. Bahkan ketika hijrah mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Nah kita ini baru meninggalkan rumah yang dari masih cuma berapa kilo, kayaknya agak berat ya. Meninggalkan pekerjaan untuk sholat berjamaah nggak nyampe setengah jam juga berat. Padahal kita kepengen surga. Jadi kita mempertanyakan ya keinginan kita untuk masuk ke dalam surga dengan ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menempuh itu. Pengen surga tapi nggak sholat, itu gimana tuh logikanya Bapak? Ada nggak? Mau bekerja tapi tidak taat aturan di perusahaan tersebut, kira-kira digaji nggak sama atasannya? Pas saya mau kerja di tempat sampean, di wadah pian, tapi syaratnya satu, saya nggak mau ikuti aturan di tempat ini, dan saya mau minta gaji full. Gimana? Kira-kira dikasih nggak itu? Mau pekerjaan minta gaji full tapi nggak mau mengikuti aturan, ya kan? Jadi pengen masuk surga, tapi begitu azan, misalnya zuhur, asar, masih berat melangkah. Karena apa? Karena dunia itu masih berat untuk ditinggalkan, dan akhirat begitu amat sangat gampang untuk diabaikan, ditinggalkan, dilupakan. Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kau jadi orang-orang yang lupa sama Allah. Ya, jangan jadi orang-orang yang lalai dengan agama Allah. Nanti di akhirat Allah cuek kepada mereka. Ya, tiba-tiba mereka nuntut, ya Allah surga. Bukankah kamu dulu udah bilang, ya, ini taati Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu bantahu." Ya, ajaran apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka jalankanlah, laksanakanlah, taatilah, ikutilah. Dan apa saja yang dilarang untuk kalian lakukan, bantahu, tinggalkanlah, jauhilah. Jadi tidak ada satu umat manusia pun kecuali Allah telah utus kepada mereka apa? Seorang pemberi peringatan
tentang siksaan nanti di hari kiamat. Jadi hujah itu ditegakkan. Hujah sudah ditegakkan oleh Allah dengan diutusnya para nabi, para rasul. Bahkan sampai sekarang Al-Quran dan hadis masih tercatat dengan sangat rapi. Hujah itu. Hujah itu apa? Hujah itu adalah alasan. Tidak ada alasan lagi nanti bagi kita manusia, ya, untuk meminta keselamatan dari Allah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara hujjah telah ditegakkan. Ya. Maka ini perlu untuk kita evaluasi, memuhasabah diri kita sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kau jadi seperti orang-orang yang lupa, lalai kepada agama Allah. Nanti Allah akan cuek kepada mereka, enggak akan memperhatikan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tetapi hadirin yang Allah muliakan, ada satu permintaan yang sangat besar. Ya. Kalau tadi kita minta ini itu dan sebagainya, ada satu permintaan yang sangat besar yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sebuah Al-Quran, dalam sebuah surat, dalam satu ayat di surat tersebut, yaitu permintaan apa? Apa kira-kira? Apa bunyi ayatnya? Pendek. Surah pertama dalam Al-Quran apa? Surah pertama dalam Al-Quran, surah apa? Al-Fatihah. Ummul Quran, Ummul Kitab juga. Terdapat di ayat yang ke-6 bunyi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah permohonan terbesar seorang muslim kepada Allah Ta'ala adalah memohon petunjuk jalan yang lurus. Mohon kepada Allah agar kita meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini, ya. Ini permohonan yang senantiasa menjadi permintaan kita setiap kita sholat fardu, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, apa saja, ya kan? Atau bacaan di luar sholat, misalkan kirim Al-Fatihah untuk ini dan sebagainya. Itu kita di sini berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Mudahkan aku untuk meniti jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala terangkan di ayat terakhirnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus kata Allah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali apa? Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka itu adalah jalan yang lurus. Nah, kata ulama yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa yang tidak meniti sirat al-mustaqim di dunia ini, maka nanti di akhirat dia tidak akan bisa meniti sirat al-mustaqim yang akan mengantarkannya menuju surga. Jadi di sini sirat al-mustaqim itu ada dua. Ada sirat al-mustaqim di dunia, ada sirat al-mustaqim di akhirat. Kalau di akhirat al-mustaqim itu jalan yang lurus, yang lempang menuju surga. Ya. Orang nanti di akhirat itu, sabda Rasulullah SAW, ada orang yang melewati sirat itu secepat kilat, ya, dengan cahaya yang terang seperti bulan purnama. Ada yang secepat kuda perang, kuda yang berlari kencang, ya, dengan cahaya yang sedikit di bawah cahaya bulan purnama, cahaya bintang gini. Ada lagi seperti orang yang berlari kencang dengan cahaya yang sedikit di bawahnya lagi. Ada yang seperti orang yang berjalan. Ada orang yang, ya, merangkak. Bahkan ada orang yang ngesap gitu. Ada yang, ya, bergelantungan. Sesekali dia dijilati oleh api neraka. Itu adalah detik-detik yang luar biasa mengerikan, ya, di akhirat. Kita bayangkan, ya, bayangkan dunia yang selama ini kita habiskan umur kita, pikiran kita, waktu kita, energi kita, korbankan semua apa yang kita miliki yang menjadi modal kita ibadah kepada Allah, kita korbankan, betul nggak?
Allah kasih kepada kita modal untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Yang Allah inginkan untuk kepada kita apa? Yang Allah inginkan dari kita apa? Allah tidak menginginkan dari kita kecuali liya'budu, untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Allah tidak menginginkan dari kita itu rezeki. Ya, udah, tugas utamamu bukan rezeki. Kenapa? Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya. Kenapa? Manusia itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah masing-masing. Bahkan sebelum dia dilahirkan sudah dicatatkan rezekinya. Sudah dicatatkan takdirnya. Sampai dia meninggal dunia, ya, rezekinya tidak akan habis sebelum dia meninggal dunia. Bahkan rezekinya lebih cepat, ya, lebih cepat menghampiri manusia daripada kematian menghampiri dirinya. Jadi rezeki itu sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala berikan dunia ini kepada semua manusia, tanpa pilih, ya, pada orang kafir, pada orang mukmin, ya, kepada Firaun, pada Namrud, pada Haman, pada semua, pada iblis. Allah berikan juga dunia, umur yang panjang, ya, dan lain sebagainya, kesempatan untuk menjerumuskan manusia untuk mengikuti jalan iblis. Itu Allah berikan. Jadi dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Tetapi ada sesuatu yang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap manusia, maka sesuatu itu sangat berharga. Sesuatu yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, hanya Allah berikan kepada hamba-hamba tertentu, maka sesuatu adalah menjadi sesuatu yang paling berharga. Yaitu apa? Iman dan Islam. Ini Shiratal Mustaqim, itu juga luar biasa. Ya. Jadi inilah yang menjadi permohonan kita. Kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, barang siapa yang tidak meniti Shiratal Mustaqim di dunia ini, maka nanti di akhirat dia tidak akan bisa meniti Shiratal Mustaqim menuju surga. Jadi maksudnya gimana? Shiratal Mustaqim ini yang menjadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus kita perjuangkan. Harus diperjuangkan. Ya. Kadang-kadang kita mohon kepada Allah Shiratal Mustaqim, tetapi kita tidak meniti jalannya. Maka Allah katakan, jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa kelompok manusia yang Allah berikan nikmat atas mereka? Manusia terbaik yang harus kita jadikan sebagai apa? Teladan. Siapa manusia terbaik zaman sekarang? Bukan. Manusia terbaik adalah manusia yang terbaik menurut siapa? Menurut Allah atau menurut diri kita? Ada standarnya, ya kan? Segala sesuatu itu ada standarnya. Ini orang dikatakan mahasiswa, apa buktinya dia mahasiswa? Dia dikatakan dia pegawai atau karyawan di sini, apa buktinya? Dia punya ID card misalnya. Dia dikatakan sebagai anggota organisasi misalnya. Apa buktinya dia menjadi anggota organisasi? Dia dikatakan sebagai Pak Haji, Bu Haji, apa buktinya? Pernah haji, gitu kan? Ya. Jadi ada buktinya. Ada buktinya. Ya. Nah, sama. Bahwasanya ya, ada bukti yang harus kita perjuangkan untuk ikut, ya, dalam kelompok orang-orang yang meniti Shiratal Mustaqim. Dia harus perjuangkan, yaitu apa? Mengikuti manusia-manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Maka manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam pandangan kita sebagai manusia, siapa? Para nabi, para rasul.